Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat kita di hari yang mulia ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini sampai detik ini kita masih aman, nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dengan khusyuk tanpa ada gangguan apapun sholat Jumat di masjid yang megah ini. Jika kita bandingkan dengan saudara kita di Palestina sana, mereka beribadah dengan penuh ancaman. Dan hari ini Jumat 22 Desember ada seruan untuk memadati dan meramaikan Masjidil Aqsa. Aksi ini diinisiasi oleh para aktivis dan pergerakan pemuda Palestina sebagai protes terhadap pelarangan, pembatasan, bahkan Yahudisasi terhadap Masjidil Aqsa yang kita cintai. Mereka mengatakan guncang Yahudisasi terhadap Masjidil Aqsa dengan sholatmu dan takbirmu, kata mereka. Begitulah mereka, warga Palestina yang telah rela mengorbankan harta bahkan nyawa untuk mempertahankan kehormatan umat Islam seluruh dunia, menjaga merawat situs Islam tersuci setelah Masjidil Haram dan Nabawi, yakni Masjidil Aqsa. Pertanyaannya, apa yang kita bisa lakukan yang jauh dari Al-Aqsa? Apa kewajiban kita terhadap Baitul Maqdis? Satu kali Nabi pernah ditanya oleh seseorang sahabatnya, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, aftina fi Baitul Maqdis. Berikan kami fatwa terhadap Baitul Maqdis." Nabi mengatakan, "Datangilah, sholatlah di dalamnya. Kalau seandainya terjadi peperangan, kalian tidak bisa mendatangi, kirim utusan untuk membelikan minyak untuk menghidupkan lampu-lampu di sana." Ini isyarat penting bahwa kewajiban menjaga, merawat Baitul Maqdis bukan semata-mata hanya warga Gaza Palestina, tapi kewajiban seluruh umat Islam dunia. Karena sejatinya Masjidil Aqsa tidak hanya milik Palestina, tapi milik seluruh umat Islam di dunia ini. Hadirin,
Bagaimana mungkin kita tidak lebih peduli terhadap perjuangan saudara seiman dan setubuh kita di sana? Sementara hari ini Allah telah bukakan mata dunia. Allah telah menyadarkan banyak manusia apa yang telah terjadi di Gaza, Palestina. Tentu kita tidak ingin menjadi apa yang pernah diperingatkan Nabi, kehilangan iman kita kalau tidak peduli terhadap urusan umat muslim. Kata Nabi, "Wa man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Kalau kalian tidak peduli, tidak menghiraukan, tidak perhatian terhadap urusan umat muslim, maka kalian tidak bagian dari mereka. Nauzubillah. Dan tentu kita tidak ingin mati dalam kemunafikan, karena tidak mengabaikan terus perjuangan saudara kita di Palestina yang sampai hari ini sudah hampir 20.000 syahid, 50.000 lebih korban luka-luka parah, ada 8.000 hilang manusianya, dan hampir 2 juta dipaksa mengungsi dari Gaza, Palestina. Kata Nabi yang sangat mengerikan, "Wa man lam yaghzu," siapa yang tidak pernah berjihad, tidak pernah berniat untuk berjihad, bahkan tak pernah membantu saudaranya berjihad, syu'batum min nifaq, kata Nabi, dikhawatirkan mati dalam keadaan munafik. Nauzubillah. Hadirin ma'asyiral muslimin, jangan pernah kita bosan terhadap perjuangan Palestina. Ini sekedar pengantar khutbah saja, agar jangan pernah kita lupakan Palestina. Karena tema kita hari ini adalah introspeksi diri di akhir tahun. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sudah berada di penghujung tahun. Pergantian tahun sejatinya kita sikapi dengan kontemplasi, yakni muhasabah, perenungan. Jangan malah kita sikapi dengan kegiatan kita isi dengan gegap gempita hingga lupa diri. Terlalu banyak kisah pilu, tragedi yang menyayat hati, peristiwa luka sepanjang tahun 2023 ini. Suka, duka, getir, pahit akan kita lewati bersama waktu yang berlalu. Nabi pernah mengingatkan kita semua, hidup ini bak musafir, kata Nabi. Beliau mengatakan, aku tidak memiliki kecenderungan yang kuat terhadap dunia ini. Keberadaanku di dunia seperti musafir yang sedang berteduh di bawah pohon, lalu pergi meninggalkan pohon tersebut untuk melanjutkan perjalanan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perjalanan kita masa lalu menyisakan pengalaman. Masa kini adalah kenyataan dan masa depan adalah harapan. Karena kita butuh rambu-rambu untuk terus menjalani hidup ini sampai tujuan, yakni Allah ghayatuna, Allah tujuan kita. Dan misi besar kita adalah dakhulal jannah, masuk surga bersama keluarga yang kita cintai. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sangat penting kemudian kita bermuhasabah, berkontemplasi. Karena ternyata Nabi bahkan menjadikan muhasabah ini sebagai salah satu indikasi orang yang cerdas. Nabi bersabda, "Al-kaisu mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas itu adalah orang yang mengevaluasi, menilai dirinya sendiri dan melakukan amal untuk kehidupan setelah kematiannya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an juga pernah menasihati tentang introspeksi diri ini. Beliau mengatakan dengan kalimat populernya, "Hasibu anfusakum." Hisablah, hitunglah, nilailah diri kalian qabla an tuhasabu, sebelum datang nanti benar-benar hari yaumul hisab tersebut. Bahkan Allah dengan tegas memperingatkan hambanya dalam Quran surah Al-Hasyr. Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad."
wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah memperhatikan, mempersiapkan apa yang telah dilakukan untuk hari esoknya. Maka hadirin mati Allah, dari perintah Allah ini, dari sabda Nabi ini, dan nasihat para sahabat, setidaknya ada beberapa catatan penting terkait manfaat, urgensi, introspeksi diri itu. Yang pertama hadirin adalah penilaian diri. Mari sama kita nilai diri kita sendiri. Sudah berapa banyak, ada berapa banyak sholat fardu yang kita tinggalkan selama tahun ini? Ada berapa banyak sholat duha yang kita abaikan? Ada berapa banyak sholat tahajud yang kita lupakan? Dan ada berapa banyak sedekah yang tak kita hiraukan? Berapa amanah yang belum kita tunaikan? Dan berapa banyak kezaliman yang kita buat? Dan ada berapa hati yang kita lukai dengan sikap lisan dan organ tubuh kita? Hadirin, periksa kembali diri kita. Kita nilai kembali diri kita. Jika terdapat banyak ketaatan, kebaikan, maka bersyukurlah kepada Allah dan berdoa agar istiqomah sampai husnul khotimah. Tetapi sebaliknya, kalau ternyata terdapati banyak keburukan, banyak kemaksiatan, maka beristighfarlah, minta ampun dan bertobatlah. Karena semua akan kita pertanggungjawabkan. Kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti ada masanya Allah tutup mulut kita. Yang bicara adalah tangan dan kaki kita menyaksikan apa yang telah kita buat di muka bumi ini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun kedua urgensi dari muhasabah kontemplasi adalah inilah momentum untuk memperbaiki diri kita. Karena kata Nabi pernah ditanya dari sahabatnya, ayyun nas khair? Siapakah manusia terbaik itu wahai Rasul? Rasul mengatakan, qala umuruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik itu adalah yang panjang umurnya, yang Allah berikan kesempatan hidup panjang, dan panjang pula amal kebaikannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun yang terakhir adalah komitmen agar kita menjadinya terbaik di hari-hari yang ke depan. Karena jelas banyak riwayat mengatakan orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin adalah terlaknat, celaka. Dan orang yang hari ini sama saja dengan hari kemarin adalah tertipu. Dan kita harapkan adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari depan mesti lebih baik dari hari ini. Semoga kita semuanya menyambut 2024 ini dengan hati yang bahagia, amal ketaatan yang meningkat dan terjaga untuk terus istiqomah dalam kebaikan dan ketaatan, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah dan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillah zil minnati wan ni'mah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah hudatul ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين وأنت خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. عباد الله ولا ذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.